Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufan dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, dimulai dari saya sendiri, Rio Febrianto, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Alivia Zahra, selanjutnya ada Naisha Rahma, Rida Munggarani, dan juga Sila Alivia Sofyan. Langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama mengenai Pancasila Prakemerdekaan akan disampaikan oleh Sila Alivia Sofyan. Kepada Sila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Livia Sofyan dengan NPM 212165076. Saya akan menjelaskan Pancasila Prakemerdekaan dimulai dari Kerajaan Kutai hingga Kerajaan Majapahit. Nah, untuk yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Kutai merupakan kerajaan pertama dalam sejarah Indonesia. Dipimpin dengan raja yang bernama Mulawarman. Nah, ketika itu sang raja beserta masyarakatnya telah memberikan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membuat tanda terima kasih yaitu dengan membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah. Dengan adanya sikap begitu merupakan bukti bahwa pada zaman kerajaan tersebut sudah adanya nilai-nilai sosial dan nilai ketuhanan, yang dimana manusia dapat memiliki sifat beradab kalau manusia itu bertuhan. Nah, adapun nilai Pancasila pada masa kerajaan Kutai, yang pertama nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu. Nah, yang kedua nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terkuat di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 tahun 600 sampai 1400 Masehi, yang dimana Wangsa Sailendra sebagai rajanya. Dan Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim yang sudah mengadakan jalur perhubungan laut. Sriwijaya juga telah mengatur sistem perdagangan dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu, sudah ada juga badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, dan ada yang mengawasi teknis pembangunan dan patung-patung suci, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem kerajaannya dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, adapun nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsya dengan mengirimkan para pemuda untuk belajar ke India. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sebuah konsep negara kepulauan yang dimana hal tersebut sesuai dengan konsep dari wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat sangat makmur. Nah, selanjutnya ada kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Berdirinya kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum kerajaan Majapahit berdiri, dan sebagai refleksi puncak budayanya, kerajaan tersebut yaitu dengan dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan pada abad ke-13. Salah satu kerajaannya yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai dengan abad ke-16 Masehi dengan rajanya yang bernama Hayam Wuruk, yang pada saat itu telah menjadikan kerajaan mencapai puncak kejayaannya dan kemaharajaan yang mampu menguasai wilayah yang luas. Hayam Wuruk dibantu oleh Laksamana Nawa dan Mahapatinya Gajah Mada.
Berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari semenanjung Melayu yang sekarang menjadi Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Nilai Pancasila yang ada pada masa kerajaan Majapahit. Nilai sila pertama, terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Empu Tantular. Dengan karyanya buku Sutasoma yang terdapat seloka Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Nilai sila kedua terwujud dengan hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Kampa, dan Kamboja. Nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 Masehi. Dan isi sumpah tersebut adalah lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah gurun ring seram Tanjung Pura, ring hura ring Pahang Dompo, ring Bali Sunda Palembang, tumasik samana isun amukti palapa, yang artinya setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk gurun, seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik, barulah aku beristirahat. Nilai sila keempat, menurut Prasasti Kerajaan Brambang, pada tahun 1329 Masehi, dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Nilai sila kelima terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Rio Febrianto sebagai moderator. Terima kasih kepada Sila yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya masih di materi yang pertama mengenai Pancasila Prakemerdekaan yang akan dilanjutkan oleh Saudara Rida Munggarani. Kepada Rida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Munggarani dengan NPM 212165074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam lalu pada masa penjajahan dan pada adanya Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, yang letaknya ini merupakan jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu, yaitu Selat Malaka. Nah, kerajaan ini sangat berkembang dengan adanya rempah-rempah yaitu seperti lada, dan di pihak lain bandar-bandar dari kerajaan Samudra Pasai juga dijadikan bandar penghubung antara para pedagang Islam yang datang dari arah barat dan para pedagang Islam yang datang dari arah timur. Lalu kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Malaka yang terletak di semenanjung Malaya dengan ibu kotanya terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Nah, letak yang strategis ini berpengaruh besar terhadap perkembangan pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh yang berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, perkembangan Kerajaan Aceh ini tidak terlepas dari letaknya yang sangat strategis. Lalu kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Demak yang berada di Pulau Jawa, merupakan kerajaan pertama yang berada di Pulau Jawa.
Nah, Kerajaan Demak ini terletak di daerah Jawa Tengah yang pada munculnya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Ya, lalu selanjutnya yaitu Kerajaan Banten yang diletakkan oleh Hasanuddin dan mencapai kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, yang secara geografis kerajaan ini terletak di Jawa Barat bagian utara. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti yang pertama yaitu nilai persatuan yang muncul pada zaman Islam di Nusantara. Terlihat sangat jelas bahwa ketika kerajaan Islam mengusir bangsa asing. Lalu yang kedua yaitu nilai musyawarah. Seorang raja tidak akan bertindak sendiri tanpa memusyawarahkan segala rencananya kepada pejabat-pejabat istana atau pejabat penasihat raja. Lalu yang ketiga yaitu nilai keadilan sosial. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam, kehidupan sosial masyarakatnya dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam seperti zakat dan sedekah. Lalu nilai toleransi beragama. Para pemeluk agama Islam di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Bahkan di antara mereka memiliki toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai dan menghormati. Lalu nilai cinta tanah air. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa pada abad ke-16 memiliki peranan penting dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya dari pendudukan bangsa Eropa. Lalu nilai budaya. Nah, perkembangan seni budaya pada masa kekuasaan Islam cukup pesat, terbukti dengan adanya seni pahat, seni ukur, seni bangunan, dan juga seni kaligrafi. Nah, lalu pada masa penjajahan, selama berkuasa, Dendels memerintah dengan tangan diktator yang menimbulkan penderitaan rakyat yang sangat parah. Kebijakannya antara lain yang pertama yaitu melaksanakan sistem pemerintahan ala barat, melakukan pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 9 bagian, menjadikan para bupati sebagai pegawai negeri, membentuk pengadilan keliling untuk warga pribumi, membangun benteng di daerah pedalaman, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km. Nah, tindakan-tindakan Dendels ini merupakan tindakan yang sangat keras, kejam, dan akibatnya Dendels ditarik dari Hindia Belanda digantikan oleh Jensen dengan mewarisi keadaan yang sangat sulit. Nah, dengan banyaknya paksaan-paksaan dari Belanda menjadikan masyarakat Indonesia ingin melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan yang telah dilakukan yaitu yang pertama pada tahun 1812 di Maluku, perlawanan yang dipimpin oleh Patimura. Pada tahun 1819 di Palembang, perlawanan dipimpin oleh Baharudin. Pada tahun 1821 sampai 1807 di Minangkabau dipimpin oleh Mambojo. Nah, dengan banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tetapi masih kalah telak oleh Belanda, sehingga pada tahun 1830 sampai 1870 Belanda meningkatkan jajahannya dengan menerapkan sistem monopoli melalui sistem tanah paksa serta mewajibkan pajak terhadap rakyatnya. Nah, nilai-nilai yang bisa dipetik dari kejadian pada masa penjajahan yaitu adanya rasa persatuan dan semangat nasionalisme dari tiap-tiap masyarakat Indonesia. Nah, lalu setelah pergerakan melalui kekuatan fisik Indonesia kalah telak dengan Belanda, maka Indonesia melakukan gerakan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui pemikiran yang disebut dengan kebangkitan nasional. Nah, munculnya kebangkitan nasional yaitu munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, semangat nasib sebagai bangsa terjajah. Lalu lahirnya golongan-golongan pelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa. Munculnya pemahaman-pemahaman baru seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara barat. Nah, konflik ideologi dunia antara kapitalisme dan imperialisme, sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat.
Nah, lalu pada masa kebangkitan nasional berdiri organisasi-organisasi yang pada masa itu disebut sebagai organisasi pergerakan nasional. Seperti yang pertama yaitu Budi Utomo yang ada organisasi modern pertama yang dipelopori oleh para mahasiswa Stovia di Jakarta pada 20 Mei 1908. Nah, gagasan utama berdirinya Budi Utomo ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu Serikat Dagang Islam yang munculnya dilatar belakangi oleh adanya monopoli pedagang Cina dalam penjualan bahan baku yang dirasakan oleh para pengusaha batik Indonesia khususnya di Solo. Nah, keadaan ini mendorong Haji Saman Hudi untuk menghimpun para pengusaha batik dalam sebuah organisasi. Lalu pada akhir 1911 di Solo berdiri organisasi yang bercorak agama dan ekonomi seperti Sarekat Dagang Islam. Sekarang namanya diganti menjadi Sarekat Islam. Lalu organisasi yang ketiga yaitu Industry Parties, yaitu organisasi yang pertama yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik adalah Industry Parties. Nah, organisasi ini didirikan oleh Dawes Dekar yang kemudian mengganti nama menjadi Danudirja Setiabudi, lalu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912. Lalu organisasi yang keempat yaitu Partai Nasional Indonesia tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh-tokoh lainnya. Namun pada 1931 PNI dibubarkan oleh pengikutnya kemudian diganti dengan nama Partai Indonesia. Nah, setelah melalui masa-masa kerajaan Islam, masa kebangkitan nasional dan juga pemuda-pemuda di Indonesia menyatakan bahwa dia bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia yang disebut juga istilah ini dengan Sumpah Pemuda yang dibacakan pada 28 Oktober 1928 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda telah membangkitkan semangat perjuangan dalam bentuk deklarasi yang sederhana tetapi komprehensif, patriotik, dan dinamis. Di samping itu, Sumpah Pemuda telah mendorong kalangan muda untuk bersatu dengan menghilangkan segala atribut kesukuan dan kedaerahan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, maka nanti di sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rida yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, kita masuk kepada materi yang kedua mengenai periode perumusan dan pengesahan Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudara Alifia Azahra. Kepada Alifia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Azahra, NPM 212165510. Di sini saya akan melanjutkan atau meneruskan presentasi dari teman saya tentang periode perumusan dan pengesahan Pancasila. Baik, pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, I.R. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yaitu 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebut namanya. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalam termuat isi Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 4
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas investasi historis dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Awalnya, Jepang disambut baik dengan Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan, apalagi dengan propaganda Jepang dengan semboyan 3A, yaitu pertama, Jepang pelindung Asia. Kedua, Jepang pemimpin Asia. Ketiga, Jepang cahaya Asia. Faktanya, penderitaan pada masa penjajahan Jepang lebih sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan adanya konsep Romusa atau kerja paksa, seperti dikirim ke Burma, membangun jalan, dan masih banyak lagi. Adapun pengambilan paksa harta kekayaan rakyat, terus perbudakan, terus eksploitasi dan kekayaan alam Indonesia seperti 1. Minyak, kedua padi, ketiga tebu, keempat kina, kelima jarak, dan masih banyak lagi. BPUPK diketahui oleh Dr. KRT Rajimat Wedyo Diningrat. Badan ini pada tanggal 29 Mei 1945 membahas rumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu pertama, Mr. Muhammad Yamin, kedua, Mr. Saipomo, dan yang ketiga, I.L. Soekarno. Berikut usulan dasar negara yang terdiri dari 5 sila dari para tokoh tersebut. Bahkan dalam sidang pertama inilah mulai dikemukakan usul dan pendapat mengenai dasar negara yang akan dipakai sebagai fondasi dari Indonesia merdeka. Sidang pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan, apa sih dasarnya kalau Indonesia itu merdeka? Dalam pidatonya, beliau telah menyampaikan rumusan yang terdiri atas 5 dasar, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan. Setelah melakukan lobi politik antara 4 orang dari kaum kebangsaan nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dengan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan yang disampaikan oleh Haji Agus Salim
itu ialah ketuhanan yang Maha Esa, merupakan konsep tauhid, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Kesimpulan ini pada sidang BPUPK 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni menghasilkan Pancasila. Namun, belum disepakati rumusan-rumusannya. Rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni melahirkan Piagam Jakarta dan menyepakati rumusan-rumusan Pancasila. Sidang BPUPKI II bertujuan untuk membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewargaan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, serta pendidikan. Sidang kedua dilaksanakan setelah digelarnya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dilaksanakannya sidang kedua BPUPKI di tempat yang sebelumnya pernah digunakan untuk menggelar sidang pertama, yaitu Gedung Kaung Sang-ing, mungkin yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Tempatnya di Jakarta Pusat. Sidang dibuka dengan adegan membaca 2 laporan Soekarno, hasil inventarisasi, usulan dan pendapat dari para anggota BPUPKI. Usulan tersebut Soekarno mencari jalan tengah atas pendapat golongan Islam dan golongan nasionalis. Pada isi sidang kedua BPUPKI ini dengan adegan sidang ada 4, yaitu yang pertama rancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua rancangan bentuk negara, wilayah dan kewargaan negara, yang ketiga susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme, yang keempat perbedaan pendapat. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hukum bagi pendirinya negara Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya pada waktu dicetuskannya proklamasi tersebut, Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara dengan ada 4 alasan. Yang pertama, ada rakyatnya, tentu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, ada daerahnya, sudah jelas, yaitu tanah air Indonesia. Pada zaman dulu dinamakan Hindia Belanda. Yang ketiga, ada kedaulatannya. Sudah jelas, sejak diucapkannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang terakhir, ada pemerintahnya. Pasti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan pada prinsipnya memiliki pengertian secara politik dan hukum. Untuk secara politik berarti berakhirnya kekuasaan kolonial. Kalau secara hukum berarti berlakunya hukum nasional dan tidak berlaku untuk hukum kolonial. Selanjutnya sidang PPKI. Ada 2. Yang pertama, sidang PPKI ke-1 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidangnya yang pertama, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ada 3 keputusan dalam sidang pertama. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan RUUD atau yang dibuat dalam sidang kedua BPUPKI.
menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin yang bisa dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih E.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir yaitu ketiga, dalam rasa peralihan, tugas presiden dibantu oleh KNIIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu, rumusan dasar negara Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Diubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah isi hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1944, sidang pertama. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernur, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengumpulkan dibentuknya tentara kebangsaan, pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI berfokus dengan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara dan menghasilkan keputusan berikut. 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI yang berpusat di Jakarta. Kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, dalam sidang PPKI ketiga ini dipastikan hasil sidang tersebut yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya tentara kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pro Fatna dan Primus Fatnalis. Artinya, mencintai tanah air dan mendahulukan tanah air. 2. Jiwa solidaritas atau setia kawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antara agama, antara suku, antara golongan, dan antara bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih atau bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatriaan dan kebesaran jiwa tidak mengandung balas dendam. Nah, dalam Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari usai di atas dapat diketahui bahwa pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI ke-1 bersamaan dengan pengesahan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada Alivia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang terakhir mengenai era pasca kemerdekaan akan disampaikan oleh saudara Naisya Rahma.
Kepada Naisya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Naisya Rahma dengan NPM 212165033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia era pasca reformasi, yang akan dibagi lagi ke dalam 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tantangan yang kembali dihadapi bangsa ini adalah provokasi Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Proklamasi yang dilakukan hanyalah hadiah dari Jepang. Tidak hanya itu, negara-negara lain belum mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia menganut ideologi liberal. Pada akhirnya, karena desakan yang begitu banyak, maklumat 10 Wakil Presiden tahun 1948 berubah menjadi liberal, dan puncaknya adalah pada saat Indonesia berubah bentuk menjadi serikat, yang disebut dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tapi hal ini tidak begitu saja diterima oleh bangsa Indonesia. Indonesia tidak setuju jika negaranya berubah bentuk menjadi serikat, yang mana berarti bahwa negara Indonesia terpecah-pecah bagiannya. Mereka menuntut untuk kembali kepada NKRI dan pada akhirnya Indonesia kembali kepada bentuk kesatuan atau NKRI. Saat berubah bentuk kembali, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Sila-sila dalam Pancasila saat Indonesia menganut konstitusi RIS pada 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sedangkan naskah yang dimuat dalam Pancasila pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, kebangsaan; yang keempat, kerakyatan; dan yang kelima, keadilan sosial. Tentunya UUDS tidak dapat terus dipakai karena ia hanya bersifat sementara. Upaya perubahan undang-undang dilakukan pada pemilu 1955, di mana pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa upaya yang dilakukan untuk membuat undang-undang dasar yang baru oleh Dewan Konstituante gagal. Kegagalan ini dikarenakan oleh sidang yang dilaksanakan selalu diwarnai dengan perdebatan yang sengit, yang mana disebabkan pula oleh anggota-anggota konstituante yang lebih mementingkan golongannya. Selain itu, adanya konsepsi presiden dan dui fungsi ABRI juga menjadi alasan mengapa Undang-Undang Dasar gagal dibentuk pada saat itu. Gagalnya konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar membuat Presiden mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari dekrit ini yang pertama adalah bubarkan konstituante, yang kedua kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga segera bentuk MPRS dan DPAS. Pancasila yang hingga saat ini berlaku merupakan bagian yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dekrit presiden ini, bangsa Indonesia mulai mengalami era bersejarah lainnya. Kita memasuki pembahasan pada era pertama, yaitu era Orde Lama, yang berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Era ini merupakan era transisi dari masyarakat terjajah ke masyarakat merdeka. Ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama dalam bagian ketatanegaraan. Era ini adalah era di mana tantangan yang dihadapi Indonesia bukan lagi berasal dari luar ataupun menghadapi Belanda. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berasal dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun dasar negara tetaplah Pancasila, akan tetapi implementasi sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat, tidak dilaksanakan dengan baik di kehidupan politik, karena penerapan demokrasi parlementer.
1956 hingga 1965, sistem pemerintahan cenderung pada liberal dan lebih mementingkan hak-hak individual. Karena hal inilah, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan seperti RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selain itu, muncul pula upaya mengganti Pancasila, seperti PKI yang ingin mengubah dasar negara dengan ideologi komunis, serta DITII yang ingin mendirikan negara berlandaskan ajaran Islam. 6-1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini tidak menitikberatkan pada kekuasaan rakyat, melainkan menitikberatkan pada kekuasaan presiden. Pada masa ini, eksistensi Pancasila terganggu dengan adanya konsepsi nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, yang sudah tentu tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Pada masa ini, banyak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seperti tidak berjalannya Pancasila, usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain, dan lain-lainnya. Hingga puncaknya adalah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang berakibat pada lengsernya Presiden Soekarno dan runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Periode kedua adalah Orde Baru yang berlangsung pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan era pemerintahan paling lama dan juga paling stabil. Stabilitas ini dibarengi dengan banyaknya pembangunan di segala bidang. Munculnya Orde Baru ditandai dengan banyaknya aksi-aksi yang dilakukan. Aksi-aksi tersebut menuntut 3 hal yang sama dan dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang berisi yang pertama pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga penurunan harga. Karena kuatnya dan banyaknya aksi serta tuntutan dari rakyat, membuat Presiden Soekarno tidak mampu lagi untuk menguasai negara. Hingga pada akhirnya, ia mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar. Surat ini memerintahkan untuk memberi kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat yang saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Setelah itu, sidang MPRS _4-1966 menetapkan untuk menerima dan memperkuat Super Semar. Oleh karena itu, Super Semar yang tadinya hanya sebagai hukum tata negara yang bersifat darurat berubah menjadi bersumber pada kedaulatan rakyat. Pembahasan yang ketiga dan terakhir adalah era reformasi. Reformasi bermakna sebagai gerakan memformat dan menata ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk semula yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Reformasi disebabkan oleh 3 hal, yaitu krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Saat akhir kekuasaan Orde Baru, Indonesia mengalami bencana sebagai dampak dari krisis ekonomi di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini berdampak pada terganggunya stabilitas politik dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Di akhir era Orde Baru juga, di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan penguasa, mengakibatkan banyaknya timbul gejolak yang menuntut agar reformasi dilakukan di segala bidang, khususnya bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada akhirnya, di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan dengan Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie, dan diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi yang pertama adalah reformasi ekonomi. Tujuan dari reformasi ini adalah yang pertama merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua memperkuat basis sektor real ekonomi, dan yang ketiga menyediakan jaringan pengamanan sosial. Yang kedua ada reformasi politik. 3 masalah utama politik, yaitu yang pertama menyelenggarakan sidang istimewa, yang kedua menyelenggarakan pemilu pada pertengahan tahun 1999 bukan pada tahun 2002. Yang ketiga, menyelenggarakan sidang umum MPR yang baru dipilih, serta memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat mulai 1 Januari tahun 2000.
Selain itu, agenda tambahan dalam bidang politik yaitu yang pertama membatasi masa jabatan presiden menjadi hanya 2 masa jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 yang telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1978 tentang referendum terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, mencabut ketetapan P4 yaitu Program Penyebarluasan Pancasila. Yang ketiga adalah reformasi hukum. Yang direformasi adalah sistem perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah hak asasi manusia. Agenda reformasinya adalah melepaskan tahanan politik dan narapidana dengan syarat tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang tujuannya adalah mengubah falsafah negara, tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau teroris, dan bukan merupakan anggota partai terlarang. Selain hal-hal tadi, Presiden Habibie juga melakukan reformasi keseluruhan karena adanya tuntutan dari rakyat, yaitu perubahan pemerintahan yang sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi, penghapusan dui fungsi ABRI, perubahan orientasi sistem perekonomian nasional, perubahan sistem kepartaian, desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945, dan kebijaksanaan yang partisipatoris. Era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu terdapat banyaknya tantangan yang harus dihadapi terutama dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat KKN, yang memang sampai pada hari ini pun masih tidak ada habisnya. Selain itu, pada saat ini pula, tantangan terbesar yang dihadapi kita sebagai bangsa Indonesia adalah globalisasi. Hal ini dikarenakan liberalisme dan komunisme yang semakin lama semakin menggerus ideologi Pancasila di tengah dunia yang bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan kepada Rio sebagai moderator. Terima kasih kepada Naisha yang telah memaparkan materinya. Mungkin pemaparan materi berakhir sampai di sini dan dapat disimpulkan bahwa sejarah sejatinya adalah serangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang akan mempengaruhi masa setelahnya. Segala hal yang telah terjadi di masa lalu berkaitan dengan masa sekarang dan akan mempengaruhi masa depan. Sejarah Pancasila yang sejalan dengan sejarah perjuangan bangsa telah melalui proses yang sangat panjang, yang bersamaan dengan dicatatnya peristiwa-peristiwa penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Negara Indonesia dibangun dengan berlandaskan pada suatu pijakan yaitu Pancasila yang dalam pelaksanaannya merupakan sumber dari segala hukum yang mengatur di negara Indonesia. Sejarah Pancasila yang telah dipaparkan tadi, mulai dari era prakemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, menjadi bukti bahwa kita sebagai warga negara harus dapat memberikan kontribusi terhadap negara, yang salah satu caranya adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan dalam mewujudkannya adalah globalisasi, yang dapat merenggus nilai-nilai Pancasila dengan masuknya nilai liberalisme dan juga komunisme ke dalam segi kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan diyakini oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia agar nilai-nilai Pancasila yang sudah tumbuh tidak terenggus oleh arus globalisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.